sekarang udah hari keempat ya, setelah drama tadi malam gimana aku tidak bisa mengupload video sama sekali sampai pagi, dan harus cari wifi karena jaringannya gangguan terus. Semoga yang hari ini bisa diupload dengan lancar ya. Oke, kemarin kita udah bahas di hari ketiga, meskipun pembahasannya agak kurang maksimal ya, karena sumpah tadi malam ngantuk banget. Semoga yang kali ini bisa lebih mudah dimengerti. Oke, kita akan masuk di ayat Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Kita akan baca dulu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Oke. Jadi sebenarnya di hari keempat ini kita bisa lihat bahwa ada sedikit sedikit kondisi yang cukup sulit ya, kondisi yang cukup sulit untuk dimengerti tentang bagaimana Tuhan itu di hari pertama menciptakan cahaya nih, ya kan? Tapi ternyata benda penerang yang kita sebagai manusia tahu sebagai sumber cahaya itu justru baru diciptakan di hari keempat benar, gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau urutkan secara kronologis, hari pertama itu bumi dan seisinya diciptakan, sudah ada samudra di sana. Lalu setelah itu ada cahaya, dan diciptakan cahaya untuk memisahkan terang dan gelap, gitu ya kemarin ya, untuk memisahkan terang dan gelap. Dan Tuhan juga menciptakan cakrawala, gitu. Tuhan memisahkan air dari air. Air yang ada di bawah dipisahkan dengan air yang ada di atas. Yang kemarin kita pahami itu sebagai konsep evaporasi atau terbentuknya awan, gitu ya, penguapan air yang akhirnya menjadi awan, dan juga itu menjadi penyusun atmosfer juga. Oke, ngomong-ngomong soal langit ya, langit dan atmosfer. Ini berkaitan dengan hari pertama bahwa bumi itu masih kosong dan gelap. Oke. Jadi dan tidak berbentuk. Tapi setelah itu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memisahkan air dari air, naik, dan tiba-tiba ada langit, gitu kan. Nah, ini sebenarnya kurang lebih kita sedikit belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya, tentang sains, bahwa atmosfer atau langit kita sebenarnya warnanya kan nggak biru ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita sekarang ini tidak serta-merta warnanya memang gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang membuat warnanya biru, dan salah satunya adalah adanya susunan udara di sana. Jadi kalau langit bumi ini tanpa atmosfer, tanpa lapisan udara, tanpa awan di sana, yang akan kita lihat hanyalah langit atau semesta yang gelap. Karena kalau kita lihat ya dari ilmu astronomi dan lain sebagainya, bukan astrologi ya, astronomi, ilmu perbintangan, kita bisa lihat bahwa alam semesta itu gelap, warnanya hitam. Jadi kalau kita lihat ke langit kok warnanya biru, itu sebenarnya adalah efek dari atmosfer dan lapisan-lapisan udara yang ada di situ, gitu ya. Dan juga setiap zat yang ada di sana, gitu kan. Kita ya ada banyak teori tentang pemantulan cahaya dan sebagainya, tentang ozon. Ya, kita nggak akan bahas itu ya, karena itu udah terlalu banyak. Kita kembali lagi ke sini, gitu kan. Kita kembali lagi ke hari penciptaan yang keempat, yaitu tentang benda penerang.
Oke, di sini Tuhan menciptakan benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kita secara istilahnya apa ya? Secara sederhana kita tahu bahwa Tuhan sedang menciptakan matahari dan bulan. Yang lebih besar di siang hari, yang lebih kecil di malam hari, gitu ya. Oke, di sini mungkin terkesan kayak mitos ya kenapa aku bilang gitu? Karena di sini hanya dikatakan sebagai benda penerang, tapi tidak dijelaskan apa itu, gitu. Dan bahkan di sini tidak dikasih nama, dan tidak dibahas tentang apapun tentang itu. Ini hanya itu benda untuk menerangi, makanya namanya benda penerang. Yang di kemudian hari, di hari masa-masa kini ya, di masa-masa kini kita tahu bahwa sebenarnya yang menjadi sumber cahaya itu hanya matahari. Ya, kita tahu bahwa sumber cahaya itu hanya matahari, sementara bulan itu hanya memantulkan cahaya dari sumber-sumber lain, termasuk salah satunya matahari yang terdekat atau terbesar, gitu ya. Sedangkan bulan sendiri tidak bercahaya. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak membahas itu, gitu kan. Tuhan nggak membahas ini siapa yang jadi sumber, siapa yang hanya mantul, gitu. Tapi Tuhan hanya mengatakan, ngantuk banget. Tuhan hanya mengatakan bahwa akan ada benda penerang, untuk siang itu lebih besar, untuk malam lebih kecil. Ya iya ya, kalau matahari terbitnya di malam hari nggak jadi gelap, nggak jadi petang, ya kan? nggak jadi petang nanti. Jadi sebenarnya ini tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan, gitu kan. Bahkan di sini tujuannya untuk memisahkan gelap dengan terang, gitu kan. Dan juga menjadikan bintang-bintang. Jadi sebenarnya Tuhan memang sengaja menciptakan ini untuk menjaga keseimbangan, gitu ya. Kenapa demikian? Kalau kita mau lihat ya, sebenarnya konsep yang sedang Tuhan lakukan di sini itu adalah terraforming. Terraforming itu proses untuk menciptakan sebuah ekosistem di sebuah planet, gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kita manusia itu pernah ada rencana untuk melakukan terraforming ke planet Mars. Jadi melakukan sebuah rekayasa gimana caranya supaya planet Mars itu dapat dihuni. Oh, planet Mars terlalu panas, berarti gimana caranya menurunkan suhunya? Oh, planet Mars kekurangan air, berarti gimana caranya kita mencari sumber air di sana? Atau kalau perlu digali, gitu kan, dibor. Itu namanya terraforming. Kita gimana caranya membuat ekosistem jika itu tempat itu ternyata tidak bisa dihuni, gimana caranya supaya dia bisa dihuni? Contoh paling sederhana adalah orang-orang yang bertani, gitu kan. Lahan-lahan yang sebelumnya tidak bisa ditanami, gimana caranya diolah, dibajak, diairi supaya tanah itu menjadi subur dan bisa ditanami. Ya, itu konsep sederhana dari terraforming. Dan Tuhan melakukan itu di sini. Menciptakan planet yang dulunya kosong, berisi air aja. Dan kemudian Tuhan lakukan proses ini ya, terraforming ini. Gimana cara Tuhan mengurangi debit airnya, Tuhan mengatur intensitas cahayanya. Dan sekarang dengan adanya benda penerang ini, kita tahu bahwa Tuhan mempedulikan tentang suhu. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu memerlukan panas, gitu ya. Kita memerlukan panas. Tapi kalau kita terlalu lama diberi panas terus, kita juga akan jadi masalah juga, gitu ya. Jadi di sini Tuhan memberikan keseimbangan. Kenapa nggak bikin matahari dua aja, gitu? Yang satu di siang hari, satu di malam hari. Katakanlah yang malam hari warnanya apa gitu. Misalnya katanya kalau kita lihat di film-film kadang ada yang namanya ada matahari yang lebih dari satu, gitu ya. Satu warnanya kuning, satu warnanya merah, dan sebagainya. Tapi nggak gitu ya, nggak gitu kan. Tuhan melihat kebutuhan. Tuhan itu bukan Allah yang sekedar nyentrik atau sekedar unik, tapi Tuhan adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu dengan sebuah alasan, gitu ya, nggak cuma iseng. Dan salah satunya di sini adalah untuk ya ini tadi, terraforming. Tuhan menciptakan sebuah ekosistem di mana makhluk hidup itu bisa hidup. Suhu yang tepat, yang seimbang. Kalau terlalu dingin maka akan beku, terlalu panas maka akan mencair atau meleleh atau mati, kebakar. Jadi Tuhan menciptakan sebuah ekosistem, sebuah iklim. Ya meskipun sekarang kita tahu ya bahwa di dunia ini iklimnya sudah terbagi-bagi. Ada yang negara 4 musim, ada yang negara 2 musim,
ada yang ini ya, ada yang bahkan malam harinya cuma berapa jam, kayaknya di kutub utara atau di mana ya, aku agak lupa, yang matahari itu terbenam cuma terbitnya cuma berapa jam, cuma 4 jam apa yang nggak salah, jadi lebih banyak malamnya. Ya itu apa ya, itu berbagai macam kondisi yang sekarang terjadi, dan kita nggak tahu ya apakah itu terjadi sejak dahulu kala atau itu hanya terjadi sekarang, karena kita nggak tahu kondisinya gitu kan. Kita nggak tahu apakah rotasi bumi ini tetap atau menurun kecepatannya, revolusinya tetap atau menurun. Yang jelas adalah di sini Tuhan menciptakan ini untuk menerangi bumi, dengan satu untuk menguasai siang dan satu untuk menguasai malam. Jadi fungsi bulan sebenarnya semata-mata supaya malam itu tidak gelap gulita aja, gitu ya. Karena itu manusia masih tetap membutuhkan api, lampu dan sebagainya. Karena kalau Tuhan berikan matahari di malam hari, ya kita tahu ya gimana suhu bumi ini pasti akan naik, dan justru beresiko di air, kondisi air akan semakin cepat menguap gitu kan, dan itu akan jadi masalah. Itu logika sederhana aku sebagai orang awam di bidang ini ya. Tapi ya mungkin ada orang-orang yang lebih mengerti tentang alam, tentang ilmu pengetahuan, yang bisa memberikan penjelasan lebih lugas atau lebih detail tentang ini. Tapi overall yang aku dapat dari sini yaitu gitu kan. Apalagi setelah ini kan hari keempat ya. Nah setelah ini Tuhan baru menciptakan makhluk hidup. Ini hari keempat nih, hari finalnya terraforming gitu ya. Jadi setelah menciptakan iklim dan ekosistem yang tepat yang bisa ditinggali makhluk hidup, Tuhan baru menciptakan hewan-hewan. Jadi aku pikir itu konsep yang tepat untuk dikatakannya, yaitu terraforming. Oke, jadi untuk hari keempat itu gitu kan, apa ya yang merema di aku di hari keempat ini tentang konsepnya sih, karena di sini Tuhan memisahkan siang dan malam itu kan sebenarnya sebelumnya sudah ya, di hari pertama waktu Tuhan menciptakan cahaya itu kan Tuhan memisahkan siang dan malam, tapi di sini diulang lagi kan, dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap itu diulang lagi. Artinya Tuhan ingin menegaskan sesuatu di sini, bahwa memang sejak semula Tuhan itu sudah memisahkan antara gelap dan terang. Tapi kita butuh penanda gitu kan, kita butuh penanda dalam tanda kutip ya, untuk menjadi simbol dari masing-masing situasi dan kondisi ini gitu. Kondisi terang itu gimana, kondisi gelap itu gimana, harus ada sumber di sana gitu kan. Kalau kita akan kesulitan. Dan sekali lagi, inilah waktu dimana konsep tentang waktu, perhitungan waktu itu diberikan gitu ya. Ya awal mulanya siang dan malam, oke sudah ada siang, sudah ada malam. Dan terus ngitungnya gimana gitu kan. Ya itulah kenapa di sini ada matahari dan bulan. Jangannya kita tahu juga sampai sekarang kita menghitung matahari, menghitung kalender itu dari rotasi dan revolusi bumi dan matahari gitu ya. Jadi kita tahu ada banyak sekali aspek yang terjadi gitu, yang terpengaruhi oleh kejadian penciptaan bulan dan matahari, termasuk bintang ya. Astronomi di sini sungguh unik gitu kan, bahkan sering disalahgunakan, tapi kita bisa lihat bahwa sejak semula Tuhan menciptakan itu sebagai penanda perubahan masa, penanda perubahan zaman. Oke, itu ya untuk hari keempat. Kita akan lanjut lagi di hari berikutnya gitu kan. Besok di hari kelima itu sudah masuk ke tentang penciptaan makhluk hidup ya, kita akan coba renungkan, kita akan coba bahas lebih dalam tentang itu nanti. Oke, cukup sekian. God bless you.